Halo, perkenalkan nama saya Desti Iriantikayot dengan NIM 2023-61011. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Papua. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, standar kompetensi guru. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pencapaian alur pembelajaran. Standar kompetensi guru dibagi menjadi 4. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Ini mencakup kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif. Guru harus memahami karakteristik siswa, mengelola interaksi belajar mengajar, serta melakukan evaluasi hasil belajar. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Guru diharapkan menjadi teladan bagi siswa melalui sikap dan perilaku positif. Ini mencakup integritas, kedisiplinan, dan kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan siswa dan orang tua. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan berbagai pihak, termasuk siswa, orang tua, dan rekan sejawat. Ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat, kompetensi profesional. Mengacu pada penguasaan materi belajar secara mendalam serta kemampuan untuk mengembangkan diri secara terus-menerus dalam bidang pendidikan. Guru harus mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks pembelajaran. Pengertian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah pernyataan yang merinci kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Ini mencakup perubahan perilaku yang ingin dicapai dari pengembangan potensi individu secara optimal, baik dari aspek intelektual, emosional, maupun sosial. Berikutnya ada 3 fungsi tujuan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran memberikan arah dan fokus dalam proses belajar mengajar agar lebih terstruktur dan sistematis. Yang kedua, memudahkan evaluasi hasil belajar dengan indikator yang jelas dan terukur. Yang ketiga, meningkatkan motivasi siswa dengan gambaran kompetensi yang harus dicapai. Yang terakhir, alur pencapaian pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis untuk membantu peserta didik mencapai pembelajaran atau CP yang telah ditetapkan. Berikut adalah langkah-langkah dalam alur pencapaian pembelajaran. Yang pertama, identifikasi. Menentukan kompetensi yang harus dicapai siswa di setiap fase pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Setelah memahami CP, pendidikan merumuskan tujuan pembelajaran spesifik dan struktur. Tujuan ini harus mencakup kompetensi konten dan kegiatan belajar. Yang ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan disusun dalam urutan yang logis dan sistematis atau ATP. Harus bersifat linear, mengikuti urutan kegiatan dari awal hingga akhir fase pembelajaran. Kolaborasi antara pendidik. Menyusun ATP sebaiknya dilakukan secara kolaboratif antara guru dari berbagai tingkatan untuk memastikan kelarasan dan keterkaitan antara fase. Implementasi dan evaluasi. Setelah ATP disusun, pendidik melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai alur tersebut dan melakukan evaluasi untuk mengukur pencapaian tujuan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.